Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini Ibu akan membahas tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Penyebab bisa dari pemerintah ketika program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau bisa juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang malas untuk bekerja atau tidak mempunyai keterampilan, sehingga mereka tidak hidup di garis kemiskinan. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut. A. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun cara tersebut dapat melanggar hak orang. B. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan perilaku pelanggaran berbuat seenaknya. Perilaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan yang penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. C. Sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. D. Penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak mempedulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. E. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. F. Penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif. Bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan,
tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Selain juga kemajuan teknologi dan bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Hingga saat ini masih banyak perilaku yang dianggap pelanggaran terhadap hak warga negara, baik yang dilakukan oleh negara maupun warga negara lainnya, misalnya korupsi dan pemberian upah buruh yang rendah. Contoh berikut ini adalah contoh pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Pertama yaitu peristiwa para aktivitas penculik pada tahun 1998. Kedua, kasus terbunuhnya Marsina, seorang pekerja wanita PT Catur Putra Surya, Porong, Jawa Timur, tahun 1994. Dan ketiga, kasus terbunuhnya wartawan Udin dari Harian Umum Bernas tahun 1996 di Yogyakarta. Dan keempat, peristiwa Trisakti dan Semanggi pada tahun 1998. Dan kelima, kasus bom Bali pada tahun 2002. Sekarang di lingkungan keluarga, orang tua memaksakan keinginan kepada anaknya. Kedua, orang tua menganiaya anaknya. Ketiga, anak melawan atau menganiayai orang tua atau saudaranya. Dan yang terakhir yaitu majikan memperlakukan asisten rumah tangganya sewenang-wenang dan tidak mempedulikan hak-haknya. Berikut contoh pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan sekolah. Yang pertama, oknum guru melakukan bekerja fisik kepada siswanya. Kedua, oknum siswa senior melakukan tindak kekerasan fisik dan mental kepada juniornya. Ketiga, siswa melakukan tawuran pelajar dengan teman sekolahnya ataupun dengan siswa dari sekolah lain. Kalau di lingkungan masyarakat, yang pertama pertikaian antar kelompok, antar pelajar, antar geng, atau antar suku, konflik sosial, dan antar daerah. Kedua, penculikan bayi, anak, kemudian minta tebusan atau dijual kepada orang lain. Ketiga, pembunuhan. Keempatnya, merusak sasaran atau fasilitas umum karena kecewa atau tidak puas dengan keputusan pemerintah. Kasus pelanggaran hak warga negara, yaitu pendidikan tidak merata, munculnya ketidakadilan hukum, menciptakan kegaduhan di perpustakaan, tidak mendapatkan kesempatan memilih, banyaknya anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan, tingginya angka pengangguran, dan pelanggaran hak cipta.